Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 4 yang berbunyi, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup bukan hanya untuk mencari dan memperhatikan kepentingannya sendiri. Nas renungan tentang firman Tuhan ini awalnya ditulis dan ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen atau umat Kristen yang ada di Filipi dengan tujuan untuk mengajarkan dan mengajak kita agar sebagai bagian dari anggota tubuh Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita mau hidup seturut dengan kehendak Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas kita umatnya. Hendaknya kita hidup ini tidak egois dengan hanya mengikuti kemauan sendiri dan mementingkan kebutuhan diri kita sendiri, tetapi hendaknya dengan rendah hati mau menghormati dan mengasihi sesama anggota tubuh Kristus lainnya, mau sehati sepikir dan satu tujuan untuk melakukan tugas utama sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk melakukan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, dan mau mengabarkan Injil keselamatan itu secara bersama-sama melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari guna tujuan utamanya memuji memuliakan nama Tuhan Yesus sendiri. Apabila kita harus selalu memikirkan kepentingan atau kebutuhan orang lain, maka bisa saja kita bertanya kepada diri kita, siapa yang akan memikirkan kepentingan atau kebutuhan kita? Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan kita sebagai satu kesatuan yang dianalogikan sebagai tubuh Kristus yang kelihatan di muka bumi ini. Tuhan Yesus telah mengatur semua bagian dari tubuh Kristus yang ada ini untuk memperoleh perhatian agar semua tetap terjamin kehidupannya. Sesungguhnya kita semua bisa membayangkan tentang keberadaan dari tubuh jasmani kita ini sendiri masing-masing, di mana Tuhan pencipta dan pemelihara hidup kita itu telah menciptakan apapun juga sebagai bagian dari anggota tubuh kita ini dengan sempurna, masing-masing melakukan tugas yang berbeda-beda, tetapi semuanya mendapatkan hak dan keistimewaan masing-masing pula, seperti kepala, leher, tangan, badan, kaki, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, tenggorokan, paru-paru, jantung, perut, usus, pembuluh darah, semua organ tubuh lainnya yang ada dalam tubuh kita ini secara jasmania. Bahkan Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu memasang jaringan selaput tipis dalam rongga dada dan rongga perut agar menyangga semua organ dalam tubuh kita ini supaya tetap pada tempatnya dengan sempurna. Semua organ tadi dipelihara Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu dengan cara dialiri darah untuk memasukkan oksigen dari sari makanan sehingga organ-organ tubuh tersebut tetap hidup dan berfungsi dengan sempurna. Begitu pula dengan hidup kita. Tuhan mengajarkan kepada kita dan mengajak kita senantiasa untuk beriman percaya kepada Kristus dengan taat dan setia melakukan semua tugas tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan talenta kita masing-masing. Untuk urusan kebutuhan hidup kita, semuanya telah diatur oleh Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kita itu dengan sempurna, dengan cara yang begitu ajaib sekali.
Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap optimis tanpa khawatir dalam hal apapun juga, dan hendaknya kita mau mempersembahkan hidup kita ini seturut dengan kehendak Kristus sendiri, penuh kasih dan penuh syukur, serta apapun yang kita lakukan hendaknya bertujuan guna menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih agar kami dapat menikmati hidup ini sungguh-sungguh tidak untuk mencari dan memperhatikan kepentingan diri kami sendiri masing-masing atau keluarga kami sendiri saja, tapi untuk kepentingan bersama dalam suatu ikatan kasih Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Saat ini juga kami mau doakan bagi mereka yang menderita akibat berbagai macam sakit penyakit, khususnya karena gangguan wabah atau pandemi COVID-19 yang sungguh melanda dunia, yang masih saja belum berakhir hingga kini. Tuhan tolonglah melalui perawatan para medis, dokter, obat, dan juga perhatian dari seluruh anggota keluarga, agar semua doa-doa kami kepadamu boleh Tuhan dengar dan kabulkan menurut kehendak-Mu, sehingga kami percaya bahwa Tuhan akan bertindak dengan mujizat-Mu yang masih berlaku dan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga usaha vaksin yang dilakukan oleh